Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Inayah, Erlin Prawiti, dan saya Fitza Sakinatun Sari sebagai moderator. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan makalah ini, sehingga makalah ini dapat selesai. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi yang berjudul Sumber hukum dalam asas legalitas ekonomi syariah. Terdapat 5 hal yang akan dibahas. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Yang kedua, As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua. Yang ketiga, Ijma' sebagai sumber hukum ketiga. Dan yang keempat, Qiyas sebagai sumber hukum keempat. Dan yang terakhir, metode ijtihad dalam menggali hukum praktis. Baiklah, langsung saja pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber rujukan yang pertama bagi rujukan syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global. Penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum didasarkan pada beberapa ayat, yang salah satunya yaitu terdapat pada surah Al-A'raf ayat 3, yang artinya, ikutilah apa yang diikuti kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Surah Al-A'raf ayat 3. Al-Quran tidak hanya memberikan tuntutan dalam bidang keagamaan saja, tetapi di dalam Al-Quran juga menjelaskan aturan dalam bidang sosial, politik, bahkan dalam bidang ekonomi. Al-Quran memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi itu sendiri. Al-Quran sebagai sumber hukum pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji atau perikatan, dan menegaskan halalnya jual beli dan haramnya riba, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, tetapi juga mengatur pola hubungan dengan penciptanya. Jadi, Al-Quran tidak hanya merincikan tentang pentingnya memelihara hubungan erat dengan Tuhan, tetapi juga tentang pemenuhan kehidupan sosial yang lengkap. Sumber hukum yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah atau hadis merupakan sumber hukum primer kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran, yang berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hukum yang terdapat di dalam Al-Quran teraplikasi dalam praktik-praktik ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana praktik-praktik tersebut merupakan penjelasan yang bertujuan agar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terlaksana secara sempurna oleh umat Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus, sesungguhnya Allah mengharuskan ihsan, berkarya dengan baik dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini, tidak hanya menghasilkan sesuatu saja, tetapi juga mendatangkan manfaat atau kemaslahatan. Artinya, tidak hanya di dalam Al-Quran saja,
tetapi kegiatan ekonomi Islam juga bersumber dari sunnah Rasul. Ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu dalil syara yang memiliki kekuatan tingkat argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas, Al-Quran dan hadis. Dasar ditetapkan ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 115. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ijma' tentang bisnis syariah sudah ada dalam kitab-kitab fikih. Misalnya, ijma' ulama tentang tabungan. Ijma' ulama menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan yang dibenarkan adalah berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Hal ini didasarkan pada riwayat sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorang pun mengingkari mereka. Qiyas sebagai sumber hukum keempat. Qiyas adalah menyamakan hal yang hukumnya tidak terdapat ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena adanya persamaan ilat. Dasar ditetapkannya qiyas sebagai sumber hukum yaitu Quran Surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya, maka ambillah untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Dari riwayat tersebut, Allah memerintahkan agar umat Islam mengambil pelajaran dari kejadian itu. Karena mengambil suatu pelajaran adalah suatu qiyas. Oleh karena itu, menetapkan hukum dari qiyas boleh, bahkan Al-Quran memerintahkannya. Qiyas menjadi kebutuhan zaman agar syariah ini bisa menjawab permasalahan, karena dengan menyamakan masalah-masalah kontemporer dengan hukum yang ada di nas, maka qiyas bisa menjawab masalah-masalah baru yang selalu berkembang. Lalu yang kelima, yaitu metode ijtihad dalam menggali hukum praktis. Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sumber hukum, di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian lain ijtihad yaitu mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum syara maupun dalam penerapannya. Hal ini juga ditandai dalam perkembangan dunia saat ini yang semakin maju disertai dengan era teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat seperti kedokteran, hukum, sosial, serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan masyarakat Islam. Adapun dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagai sumber hukum yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang bersifat dzanni atau belum jelas baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan hal-hal yang bersifat qati atau pasti tidak ada ijtihad padanya, hasil ijtihadnya dapat dijadikan rujukan manakala dilakukan dengan berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh para ulama.
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum dalam asas legalitas Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Kelima sumber hukum tersebut berisi hukum yang menjadi dasar kegiatan ekonomi, khususnya dalam ekonomi Islam yang sesuai syariah. Sumber-sumber tersebut memiliki kedudukan berbeda yang sama penting. Al-Quran sebagai sumber pertama kegiatan ekonomi tidak boleh dibantah atau ditinggalkan. As-Sunnah yang merupakan sumber hukum kedua dalam ekonomi Islam merupakan penjelasan dari Al-Quran yang sesuai dengan ucapan, perbuatan, serta ketetapan Rasulullah SAW. Sedangkan Ijma, Qiyas, dan Ijtihad merupakan sumber-sumber pendukung dari Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pemikiran-pemikiran para ulama.